Baik, selamat malam kepada Bapak dosen yang terhormat dan juga rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi etika dalam kantor akuntan publik. Baik, sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ayu Arlandari, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Teresa Meliana Gutama, nomor absen 28. Baik, adapun pembahasan materi dari kelompok kami, yang pertama yaitu etika bisnis akuntan publik, yang kedua contoh praktek dalam kantor akuntan publik, yang ketiga krisis dalam profesi akuntansi, dan yang keempat artikel penelitian terkait dengan pengambilan keputusan etis dalam kantor akuntan publik. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu etika bisnis akuntan publik. Etika bisnis akuntan publik merupakan seperangkat prinsip moral dan standar profesional yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada klien, masyarakat, dan profesinya. Etika ini berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik, kredibilitas laporan keuangan, dan integritas profesi akuntan. Akuntan publik juga tidak hanya bertanggung jawab kepada klien, tetapi juga kepada pihak eksternal seperti investor, kreditor, regulator, dan masyarakat luas yang menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Baik, adapun yaitu tujuan etika bisnis dalam profesi akuntan publik. Yang pertama yaitu menjaga integritas dan objektivitas akuntan. Yang kedua meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi. Yang ketiga menghindari konflik kepentingan. Yang keempat menjamin akuntabilitas dan transparansi. Dan yang terakhir untuk melindungi kepentingan publik. Adapun yaitu prinsip-prinsip etika profesi akuntan publik, di mana menurut Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan standar internasional seperti dari IFAC, berikut adalah prinsip-prinsip dasar etika akuntan publik. Yang pertama yaitu integritas, di mana akuntan harus jujur dan tidak berkompromi terhadap prinsip moral, bahkan dalam situasi yang kompleks atau berisiko tinggi. Yang kedua, objektivitas, di mana akuntan tidak boleh membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh pihak lain untuk mempengaruhi pertimbangan profesinya. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional dan kehati-hatian, jadi harus tetap untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan, serta memberikan jasa dengan standar profesional yang tinggi. Lalu yang keempat, kerahasiaan, di mana menjaga informasi klien tetap rahasia, kecuali diizinkan oleh hukum ataupun klien itu sendiri. Lalu yang kelima, perilaku profesional, di mana menjaga reputasi profesi dan tidak melakukan tindakan yang mencoreng nama baik dari profesi akuntan. Lalu yang terakhir, standar teknis, di mana mengikuti standar profesi, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan dan prosedur organisasi. Adapun yaitu jenis-jenis ancaman dalam etika profesi akuntan. Yang pertama yaitu ancaman kepentingan pribadi atau self-interest threat. Contohnya akuntan memiliki saham di perusahaan klien. Yang kedua ancaman penilaian sendiri atau self-review threat. Contohnya menilai pekerjaan yang dilakukan sendiri sebelumnya. Yang ketiga ancaman advokasi atau advokasi threat. Contohnya seperti membela posisi klien secara berlebihan dalam laporan publik. Yang keempat ancaman kedekatan atau familiarity threat. Contohnya hubungan pribadi dengan manajemen klien. Lalu yang kelima, ancaman intimidasi atau intimidation threat, contohnya tekanan dari klien atau atasan untuk mengubah laporan keuangan. Adapun yaitu sanksi atas pelanggaran etika, pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi seperti yang pertama yaitu teguran atau peringatan dari organisasi profesi, yang kedua denda atau sanksi administratif, yang ketiga dicabutnya izin praktik, yang keempat tuntutan hukum atau pidana atau jika melakukan pelanggaran yang berat, dan yang kelima yaitu kerugian reputasi yang berdampak jangka panjang. Adapun itu contoh praktek dalam kantor akuntan publik, di mana yang pertama, audit laporan keuangan. Adapun contoh praktiknya seperti KAP ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahunan. Yang kedua, auditor dari KAP akan mengunjungi kantor klien, mengumpulkan bukti audit, memeriksa dokumen pendukung transaksi, dan menguji sistem pengendalian internal. Lalu yang ketiga, hasilnya adalah opini audit yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan seperti investor dan kreditur. Adapun tujuannya yaitu untuk memberikan opini independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Lalu yang kedua, jasa assurance non-audit. Contoh praktiknya yaitu memberikan review atas laporan keuangan triwulan perusahaan publik. Yang kedua, melakukan verifikasi atas data sustainability report atau laporan ESG atau environmental, social and governance. Lalu melakukan agreed upon procedures atau AUP, misalnya memverifikasi hanya bagian tertentu dari laporan keuangan atas permintaan klien itu sendiri, di mana tujuannya untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap informasi
informasi keuangan ataupun non-keuangan. Lalu yang ketiga ada jasa perpajakan, contoh praktiknya, di mana KAP membantu perusahaan dalam menyusun dan melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan (PPH), lalu memberikan konsultasi perpajakan seperti tax planning, tax review atau bantuan dalam sengketa pajak, lalu melakukan tax due diligence saat klien hendak melakukan merger atau akuisisi, dengan tujuan untuk membantu klien dalam kepatuhan dan efisiensi perpajakan. Lalu yang keempat ada jasa konsultasi bisnis dan keuangan, yaitu contoh praktiknya memberikan nasihat terkait restrukturisasi keuangan, membantu perusahaan menyusun anggaran, analisis kelayakan proyek investasi, atau evaluasi kinerja keuangan, dan konsultasi sistem akuntansi atau implementasi software ERP, misalnya SAP. Adapun tujuannya yaitu untuk memberikan insight strategis yang mendukung pengambilan keputusan manajemen. Lalu yang terakhir ada jasa akuntan dan pembukuan, yaitu contoh praktiknya yang pertama, KAP mengelola pembukuan untuk perusahaan kecil atau startup yang belum memiliki tim akuntansi sendiri. Yang kedua, menyusun laporan keuangan periodik dari data transaksi yang disediakan oleh klien. Dan yang ketiga, membantu dalam penyusunan laporan konsolidasi untuk perusahaan grup, dengan tujuan untuk menyediakan layanan pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat serta sesuai dengan standar akuntansi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai krisis dalam profesi akuntansi. Krisis dalam profesi akuntansi merujuk pada situasi di mana kepercayaan publik terhadap profesi ini mengalami penurunan yang signifikan. Krisis ini biasanya muncul akibat pelanggaran etika, skandal keuangan, atau kegagalan akuntan dalam menjalankan perannya secara objektif dan transparan. Penyebab krisis dalam profesi akuntansi yaitu yang pertama ada skandal keuangan seperti manipulasi laporan keuangan, pembiaran atas tindakan korupsi, pencucian uang. Yang kedua ada pelanggaran etika profesi. Yang ketiga adanya tekanan dari pihak manajemen, dan yang keempat adanya kurangnya pengawasan. Di sini juga ada dampak krisis terhadap profesi. Yang pertama turunnya kepercayaan publik, penurunan reputasi profesi. Terus yang ketiga adanya regulasi yang lebih ketat. Dan yang terakhir yang keempat adanya tantangan dalam pendidikan dan sertifikasi. Ada solusi mengatasi krisis profesi akuntansi. Yang pertama ada penegakan kode etik yang lebih kuat, peningkatan pendidikan etika. Yang ketiga ada penguatan lembaga pengawas seperti komite etik, IAI atau BPKP. Dan yang terakhir yang keempat adanya transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, artikel penelitian terkait dengan pengambilan keputusan etis dalam kantor akuntan publik. Pengambilan keputusan etis di kantor akuntan publik yang biasanya fokus pada bagaimana akuntan profesional mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam situasi kompleks saat menjalankan tugas mereka. Yang pertama ada judul artikel, contohnya Factors Influencing Ethical Decision Making in Public Accounting Firms. Peneliti yaitu Jonas D. and Smith A. 2021, Jurnal Akuntansi dan Etika Profesi. Di sini ada latar belakang. Artikel ini membahas tentang etika yang sering dihadapi oleh akuntan publik, seperti tekanan klien, konflik kepentingan, dan kebutuhan untuk menjaga independensi serta integritas. Lingkungan kerja di kantor akuntan publik sangat kompleks karena tuntutan profesional, regulasi, dan ekspektasi publik. Berikutnya ada tujuan penelitian, yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis oleh auditor di kantor akuntan publik, baik dari sisi individu, seperti nilai moral pribadi, maupun lingkungan organisasi seperti budaya, etika kantor, tekanan atasan, dan sistem penghargaan. Berikutnya ada metode penelitian. Yang pertama adalah survei terhadap 200 auditor dari berbagai kantor akuntan publik. Yang kedua, pendekatan kuantitatif dengan menggunakan skenario etika. Yang ketiga, ada analisis regresi untuk melihat hubungan antar variabel. Berikutnya ada hasil penelitian. Yang pertama ada nilai moral individu sangat berperan dalam keputusan etis, terutama dalam situasi yang tidak memiliki pedoman eksplisit. Yang kedua, tekanan atasan atau klien cenderung menurun, kemungkinan auditor membuat keputusan etis.
Yang ketiga, adanya budaya etika organisasi, misalnya pelatihan etika dan kebijakan internal. Terbukti meningkatkan konsistensi pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip profesional. Yang keempat, auditor dengan pengalaman lebih cenderung bertindak lebih etis dibandingkan auditor baru. Ada implikasi praktis. Yang pertama itu kantor akuntan publik perlu meningkatkan pelatihan etika secara rutin. Yang kedua, membangun budaya etika yang kuat, penting untuk mengurangi konflik moral. Dan yang ketiga, ada perlu mekanisme pelaporan yang aman bagi auditor yang menghadapi tekanan etis. Pengambilan keputusan etis di kantor akuntan publik mempengaruhi oleh interaksi antara nilai-nilai pribadi dan konteks organisasi. Karena itu, intervensi organisasi dan pelatihan etika yang tepat sangat penting dalam membentuk perilaku profesional auditor. Baik, adapun itu kesimpulan dari materi kelompok kami, di mana etika dalam kantor akuntan publik merupakan pedoman penting yang mengatur perilaku profesional akuntan agar tetap menjunjung tinggi integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan sikap profesional. Penerapan etika ini juga menjaga kepercayaan publik, meningkatkan kualitas audit, serta memastikan akuntan bertindak secara jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Baik, sekian materi presentasi kami dari kelompok 12. Apabila dari rekan-rekan sekalian terdapat pertanyaan, bisa diketik di kolom komentar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.